Halo guys, kalian pasti masih ingat ya seorang wanita pemberani bernama Novi Bule yang kemarin melabrak Rocky Gerung di depan kantor Bareskrim Polri guys. Lalu kemudian Mbak Novi ini dalam media sosial kita melihat pengakuan dari beliau bahwa dia selama ini diteror terus guys ya, lewat akun sosial media atau lewat WhatsApp pribadinya dia diteror terus menerus. Akhirnya pada tanggal 13 September kemarin dia memberanikan diri untuk datang ke Bareskrim Polri untuk melaporkan peristiwa atau kejadian teror yang terus-menerus dialami oleh dirinya. Akan tetapi kemudian menimbulkan peristiwa yang tidak terduga seperti ini guys ya. Rupanya kedatangan Mbak Novi ini ke Bareskrim Polri itu bersamaan dengan agenda atau jadwal pemeriksaan Rocky Gerung ya. Sehingga di sana itu ada simpatisan, loyalis atau pendukung dari Rocky Gerung ya. Nah, simpatisan Rocky Gerung yang melihat Mbak Novi yang datang ke Bareskrim kemudian melakukan persekusi ya kepada Mbak Novi ya. Oke, sebelum saya lanjut reaksi komentar dari Mbak Novi dan netizen yang lain guys ya, saya perlu mengingatkan di awal nih untuk Mbak Novi agar lebih berhati-hati ya. Pandai-pandailah melihat atau membaca situasi. Jangan sampai kejadian yang dialami oleh Ade Armando itu dialami juga oleh Mbak Novi. Kita kagum dengan Mbak Novi sebagai seorang wanita pemberani. Akan tetapi perlu memperhatikan juga keselamatan nyawa guys ya. Karena kemarin itu menurut saya ya nyaris aja. Karena banyak massa yang sudah mulai ngamuk ya, sudah mulai frontal, dan untung masih ada petugas yang menyelamatkan Mbak Novi ini ya. Oleh karena itu lain kali Mbak Novi perlu berhati-hati guys ya. Oke, kita akan mendengarkan klarifikasi dari Mbak Novi berikut ini. Salam NKRI ya, saya ingin membahas nih ya, menjelaskan terkait viralnya tadi video baru saya di Bareskrim Mabes Polri pada hari Rabu 13 September 2023, di mana ada narasi-narasi yang mulai melakukan framing, penggiringan opini publik kembali, yang salah satu narasinya mengatakan saya datang ke Bareskrim Mabes Polri itu tujuannya untuk mempersekusi Rocky Gerung, tetapi akhirnya sayalah yang dipersekusi oleh massa pendukungnya Rocky Gerung. Begini saya jelaskan ya. Pertama, kehadiran saya di Bareskrim Mabes Polri ingin menunjukkan bahwa saya Noviana Kurniati bukanlah seorang pengecut atau pecundang. Maka saya datang ke Bareskrim Mabes Polri tanpa membawa massa. Saya datang hanya 5 orang. Itu sebagai bukti saya bukan pengecut. Yang kedua, tujuan saya datang ke Bareskrim Mabes Polri selain ingin menunjukkan bahwa saya bukan seorang pengecut adalah ingin memberikan bukti-bukti yang selama ini orang-orang yang nomor telepon, media sosial yang sudah meneror saya selama 1 minggu. Saya ingin menyerahkan bukti-bukti tersebut, nomor teleponnya, akun media sosialnya. Itu niat saya. Dan ketika ada narasi mengatakan bahwa kejadian hari Rabu 6 September 2023 di mana saya mendorong Rocky Gerung adalah ingin mempersekusi Rocky Gerung. Hey, buat kalian yang manusia-manusia waras, coba gunakan akal sehat ya, hati nurani, otak yang cerdas. Lihat dengan seksama video saya kembali, di mana pada video tersebut jelas-jelas saya datang pertama kali ke Rocky Gerung dengan cara baik-baik, bahkan mengajak Rocky Gerung berjabat tangan. Tetapi dikarenakan ekspresinya Rocky Gerung pada saat itu justru seolah-olah dia tidak memiliki kesalahan apa-apa, maka dengan spontannya saya mendorong Rocky Gerung. Dan
Kalau misalnya dibilang saya ingin mempersekusi Rocky Gerung, pastinya teman-teman saya sudah menyentuh Rocky Gerung, sementara tidak ada sentuhan fisik dari teman-teman saya. Justru teman saya sempat didorong oleh salah satu tim kuasa hukumnya Rocky Gerung yang menggunakan kemeja putih. Jadi jelas ya, tujuan saya waktu tanggal 6 September datang ke Bareskrim Mabes Polri tidak terlintas sama sekali untuk mempersekusi Rocky Gerung, ya. Dan saya pun ingin mengutip bahasanya Rocky Gerung yang dia mengatakan apa yang dia katakan termasuk penghinaannya kepada Pak Jokowi adalah sebagai bentuk demokrasi karena Indonesia adalah negara yang demokrasi. Ya, maka dorongan yang saya lakukan kepada Rocky Gerung pun itu sebagai bentuk demokrasi. Artinya demokrasi versi ketika Rocky Gerung memiliki versi demokrasi dengan cara menghina, maka saya memiliki versi demokrasi dengan mendorong Rocky Gerung. Dan ada lagi narasi berikutnya, katanya ini karma. Karena saya mendorong melabrak Rocky Gerung, maka saya mendapatkan balasannya dari Tuhan. Karma itu terjadi tanpa orang atau si manusia itu ketahui sebelumnya. Ya, sementara saya jelas-jelas sudah tahu bahwa di Bareskrim Mabes Polri saat tadi itu ada masa pendukungnya Rocky Gerung yang berjumlah kurang lebih kalau menurut saya 200 orang, maaf jika salah. Tetapi saya tetap nekat datang. Yang sebenarnya saya udah tahu dominos efek konsekuensi yang akan terjadi buat saya. Jadi bukan karma ya. Ya, dan saya cuman nggak habis pikir ya. Ternyata hanya karena sebuah dorongan yang saya lakukan gitu, bahkan bajunya Rocky Gerung lecet aja enggak sama saya, tetapi reaksi pendukung Rocky Gerung seperti ini, yang artinya kekerasan fisik mereka halalkan, ya, hanya karena sebuah dorongan kecil yang bajunya Rocky Gerung pun gak lecet, sampai mengerahkan massa sebanyak itu untuk mempersekusi seorang perempuan. Sementara jika kita memflashback yang sudah dilakukan oleh kubu kalian ketika mempersekusi teman-teman kami diam aja. Contohnya Bang Ade Armando, ya walaupun saat ini Bang Ade Armando sudah mulai agak melenceng, bahkan Bang Ade Armando sendiri sudah ikut-ikut menghujat saya ya gitu. Saat Bang Ade Armando dipersekusi di depan DPR RI, kami tidak melakukan reaksi apapun, ya. Kami tidak melakukan seperti apa yang kalian lakukan, langsung mengerahkan massa, tidak. Begitu juga masih ada beberapa teman kami yang kalian persekusi. Jadi disinilah saya mengajak masyarakat dan rakyat Indonesia untuk bisa menilai bagaimana dan siapa Rocky Gerung beserta para pendukungnya yang menghalalkan kekerasan fisik, tanpa memperdulikan melihat siapa orang tersebut, mau perempuan, mau laki-laki, tetap mereka persekusi. Ternyata Rocky Gerung beserta para pendukungnya tidak lebih dari segerombolan kaum pengecut dan pecundang, saya katakan. Iya. Ya, mereka mau menyubit orang, tapi ketika mereka dicubit balik, mereka tidak menerima. Tidak mungkin ada reaksi jika tidak ada aksi. Apa yang saya lakukan adalah sebagai bentuk reaksi dari apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Terima kasih, semoga di sini teman-teman yang masih otaknya waras, yang masih berpikir jernih dan logikanya masih berjalan, bisa menilai sendiri seperti apa dan bagaimana pendukungnya Rocky Gerung yang hanya berani mempersekusi seorang perempuan yang dikawal dengan 4 orang laki-laki, ya, hanya untuk menghadapi seorang Noviana
harus mengerahkan massa sebanyak itu? Jujur, saya sih malu ya. Kalian yang katanya manusia-manusia cerdas yang paham akan agama, ternyata nyali kalian seperti ini. Ya, keberanian kalian hanya dengan membawa massa ya untuk mempersekusi seorang perempuan. Tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah melindungi saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang sudah menjaga saya. Terima kasih, dan terima kasih kepada semua teman-teman, sahabat, keluarga yang sudah mensupport, mendoakan, dan mendukung saya hingga detik ini. Terima kasih, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan berkah dari Tuhan. Salam NKRI. Oke, luar biasa klarifikasi langsung dari Mbak Novi Bule ya, terkait dengan aksi persekusi yang dialami oleh dirinya yang dilakukan oleh para simpatisan dari Rocky Gerung, guys ya. Yang pertama-tama tentu kita menghargai, menghormati, dan mengakui keberanian Mbak Novi ya. Dan kita juga akui Mbak Novi itu bukan pengecut ya. Dan ini sebagai bentuk kecintaan saya terhadap Mbak Novi ya, kekaguman saya terhadap Mbak Novi. Saya menyarankan agar Mbak Novi bisa lebih berhati-hati lagi ya, bisa lebih berwaspada ya, agar mengutamakan keselamatan nyawa, keselamatan jiwa kita, guys ya. Apalagi di situasi-situasi seperti itu dengan emosi yang meledak-ledak ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, guys. Di sisi yang lain saya juga perlu bersyukur ya, Mbak Novi masih bisa selamat dari aksi seperti kemarin, dan terima kasih juga untuk orang-orang yang sudah melindungi ya. Dalam hal ini adalah aparat kepolisian yang dengan cepat sigap melindungi Mbak Novi dari amukan massa ya. Dan untuk simpatisan dari Rocky Gerung ya, oke, Mbak Novi ini seorang wanita ya, jangan memperlakukan persekusi atau hal-hal yang mengarah atau menjurus pada kekerasan fisik ya. Karena jangan kalian berpikir bahwa dengan melakukan seperti itu kepada Mbak Novi ya, akan baik-baik saja atau akan terlihat normal-normal saja. Justru itu akan menimbulkan gejolak baru ya. Tentu kita tidak ingin hal-hal yang seperti ini malah menimbulkan kegaduhan, gejolak yang lebih besar lagi ya. Oleh karena itu kita semua perlu menahan diri ya. Apalagi ini menjelang Pilpres, mari menjaga suasana hati, pikiran kita untuk tetap tenang dan fokus dalam upaya untuk memenangkan pasangan capres yang kita jagokan, guys. Oke, kita dengarkan dulu, masih ada komentar dari netizen yang lain. Yang cabangin rempang sudah. Ijazah palsu belum ya? Ijazah palsu beberapa waktu lalu sedang dilaporkan kembali oleh Bang Egy dan teman-teman ke Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita akan kawal seberapa besar perhatian rakyat Indonesia terhadap ijazah palsu Jokowi. Kenapa? Berangkat dari ini, semua dunia akan lihat bagaimana negara luar, bagaimana rakyat Indonesia, bagaimana semua lapisan masyarakat dibodohi oleh seorang presiden. Jika itu terbukti, maka semua kebijakan, semua perpres, semua apapun yang keluar dari lisan beliau adalah batal. Setuju? Semua yang keluar dari lisannya batal, termasuk semua kebijakan rempang, merawali, dan apapun itu yang namanya investasi. Demi sebuah investasi, pemerintahan sekarang mengorbankan rakyat. Ini pemerintahan siapa sih sebetulnya? Pemerintahan rakyat Indonesia atau pemerintahan rakyat Cina? Yang mau dimakmurkan itu rakyat Indonesia apa rakyat Cina? Yang mau disejahterakan rakyat Indonesia apa rakyat Cina? Itu saja pertanyaannya. Gak usah capek-capek berpikir panjang ke sana kemari memperlebar masalah, menantang rakyat, padahal kuncinya ada di satu, Jokowi.
Ketika ijazah palsu terbukti, maka semua akan terbuka dan dunia akan terbelalak. Indonesia hebat, bisa dipecundangi oleh seorang ijazah palsu. Tak ada yang bisa mendandingi negara Konoha yang seperti ini. Banyak yang mengidentikan ada negara Konoha, ada negara Wakanda, ada negara Lubrukan. Indonesia tidak ada apa-apanya, padahal Indonesia sumber daya alamnya hebat, sumber alamnya banyak, tapi rakyatnya miskin. Sementara di sana para pejabat enak-enak dengan mobil fasilitas negara yang dibiayai rakyat. Di samping itu, di sebelah sananya, rakyat untuk mencari makan saja susah. Perputaran ekonomi di bawah tidak ada. Coba sekali-kali para pejabat turun ke akar rumput, Anda lihat bagaimana rakyat menengadahkan tangan untuk meminta Anda memberikan lowongan kerja. Bagaimana rakyat menyusun strategi, menyusun konsep, menyusun teknis agar mereka bisa mencari nafkah yang halal dan bagus untuk memenuhi kebutuhan rumahnya. Sepertinya itu tidak ada dalam pikiran pemerintahan sekarang. Bagaimana menambah kekayaan materinya sehingga bisa diturunkan untuk 7 turunan, mungkin lebih dari 7 turunan. Miris sekali. Yang jelas rakyat Indonesia saat ini miskin, lebih miskin dari yang diperkirakan oleh orang luar. Itu saja untuk kita semua, emak-emak terutama, karena apapun yang terjadi di negara ini, apapun yang dilakukan, apapun yang kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah berdampak langsung kepada rumah. Oke guys ya, menurut saya apapun teriakan suara sekeras apapun dari emak-emak ini ya, perjuangan mereka itu adalah perjuangan kotor ya. Kenapa saya mengatakan perjuangan kotor? Karena yang mereka inginkan itu adalah Presiden Jokowi ini bisa dilengserkan, bisa digulingkan ya. Dengan begitu, seperti yang tadi, dengan terang-terangan mereka katakan semua kepres, peraturan dan investasi dan lain-lain itu batal guys ya. Itu artinya memang ada niat busuk, niat kotor dari mereka ingin mengkudetakan atau ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Apalagi tadi terdengar teriakan dari emak-emak, presiden tidak sah ya. Padahal kita ketahui bahwa Pak Jokowi ini dipilih langsung oleh rakyat Indonesia 2 periode melalui proses yang sah ya. Dipilih langsung oleh rakyat, bagaimana mungkin dikatakan tidak sah ya, kecuali dipilih oleh MPR atau DPR. Lagian ya, untuk ibu yang bersuara seperti ini, kalau ibu ingin kaya ya kerja bu ya, sehingga ibu bisa mungkin semakin bagus kesejahteraan ekonominya, finansialnya, bisa bertambah pundi-pundi uangnya ya. Akan tapi kalau kerjanya cuma demo keluar-keluar seperti ini, ya gimana ibu mau kaya? Jangan salahkan pemerintah kalau ibunya masih miskin, ibunya aja malas kerja, kerjanya cuma bisa demo ya. Janganlah membuat hal-hal yang hanya mau memancing kegaduhan ya. Seperti ijazah palsu. Emang kalian sudah punya bukti bahwa Presiden Jokowi ini memiliki ijazah palsu ya? Tunjukkan mana buktinya Presiden Jokowi ini memiliki ijazah palsu. Kalian aja tidak bisa membuktikan, sampai sekarang aja gagal terus di persidangan, tidak mampu hadirkan ijazah palsu Pak Jokowi. Itu artinya kalian tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Lagian sudah ada klarifikasi dari guru-guru Pak Jokowi yang membenarkan bahwa Pak Jokowi memang alumni dari alma mater atau sekolah mereka ya. Jadi apalagi yang kalian ributkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ijazah palsu lah ya, kepres dibatalkan lah. Orang-orang seperti ini bukan memberikan demonstrasi atau membantu menyuarakan kritikan-kritikan yang mencerdaskan, yang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tidak ada guys ya. Yang mereka lakukan ya ingin menggulingkan, melengsarkan Pak Jokowi. Demo, ujung-ujungnya minta Jokowi turun, ujung-ujungnya minta Jokowi lengser. Baik mengaku mulai dari mahasiswa BEM SI, BEM UI mengatasnamakan rakyat, sekarang mengatakan buruh, mengatasnamakan
demo Omnibus Law sampai people power kayak itu sebenarnya adalah provokator yang dimanfaatkan bangkitnya koruptor mantan pendahulu dan para mafia-mafia yang sakit hati kepanasan karena kebijakan Pak Jokowi itu tidak berpihak pada koruptor, pada para mafia seperti para koruptor mantan pendahulu, para mafia, mantan wakil presiden pendahulu yang bisnis haramnya itu terganjal. Ini saja. Dan orang yang membenci Pak Jokowi orang sakit hati yang tidak mendapatkan jabatan selama Pak Jokowi menjabat menjadi presiden, dan orang-orang yang jadi menteri dipecat seperti Rizal Ramli, Rafli Harun, terus siapa itu Anies Baswedan, dan kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan jabatan seperti si Rocky Gerung. Ini adalah tunggangan, pasalnya itu buruh, itu hanya ganti casing. Casingnya diganti mahasiswa, diganti buruh, diganti nama rakyat. Itu sebenarnya otaknya satu, yaitu komplotan mafia kelompok sakit hati. Tujuannya hanya satu, target Pak Jokowi tumbang. Karena apa? Mencari kesalahan Pak Jokowi itu tidak bisa, bro. Pak Jokowi itu orang jujur. Dia tidak mengenal kompromi dengan yang namanya korupsi. Prestasinya sangat jelas, jadi wali kota Solo 2 kali, jadi gubernur 1 kali, jadi presiden 2 kali berturut-turut, dipilih oleh rakyat langsung. Dan kepuasan masyarakat, kepuasan rakyat saat sekarang bukan 82%, 87%. Sementara penduduk yang ada di Indonesia jumlahnya 275 juta jiwa. Kalau besok yang demo cuma tingkatannya ribuan, belum apa-apanya. Kalau orangnya Pak Jokowi itu diizinkan gerak, sudah habis kalian. Yang menunggangi ini paling nanti yang demo paling itu para betina-betina HTI itu yang sering teriak-teriak, terus komplotannya ya, komplotan yang disesatkan si Rocky Gerung itu. Rocky Gerung itu orang cerdas, orang pintar, tapi hatinya jahat, otaknya kotor, sehingga dia dengan ilmunya yang cerdas itu akan memanfaatkan untuk kejahatannya, untuk kebusukannya. Begitu pula sama seperti Eki Sujana, Amin Rais, Rafli Harun, apalagi mental-mental sengkuni, bisanya jualan berita sana, jualan berita sini, adu sana, adu sini. Ini sampah negara, para bajingan-bajingan busuk itu, ya. Sudah jelas, pasalnya kalau orang yang sakit hati itu sangat sulit untuk disembuhkan. Buktinya seorang sekelas Amin Rais yang jelas-jelas sudah kakek tua, bau tanah, bau bangke, tapi otaknya kotor, hatinya jahat. Eki Sujana pun juga sama. Saya mengatakan seperti ini, hati saya merasa terpanggil. Kenapa Jokowi presiden terbaik Indonesia selalu dihina, dihujat terus-terusan? Ya saya tahu permasalahannya karena Jokowi itu tidak berpihak, tanpa mengenal kompromi dengan yang namanya koruptor. Kebijakan Pak Jokowi itu sangat jelas dan tegas. Pak Jokowi itu dibilang plonga-plongo itu salah besar. Sebenarnya Pak Jokowi itu orang yang keras kepala dan tidak bisa dikondisikan dengan siapapun. Ini yang patut dicatat. Maka tahun 2024 kita jangan salah memilih pemimpin. Ketika Pak Jokowi dicaci maki, dihina, dihujat, dikatakan Jokowi itu ijazah palsu, dikatakan Pak Jokowi itu bajingan tolol, mana para menteri-menteri Pak Jokowi pada dia membisu pura-pura buta? Yang bergerak cuman kemarin itu Pak Muldoko, direspon sama si Tompel itu, si Kosinudin, dengan mengatakan kalau Pak Muldoko itu dikatakan kayak preman mau pasang badan. Ya bajingan itu ya si Tompel itu, si Kosinudin. Itu justru Pak Muldoko itu menunjukkan jiwa kesatriaannya, mantan Panglima Jenderal TNI yang harus selayaknya, sewajarnya dia itu ikut terpanggil hati nuraninya ketika pemimpinnya itu dicaci maki, dihina. Begitu pula saya rakyat dari Gunung Lawu yang hanya sekelas setingkat pengembala kambing, yang notabene itu SD saja, hanya lulusan SD. Saya selalu berteriak marah, kalian-kalian itu yang merasa makan gaji para menteri-menteri Pak Jokowi. Mana dari Bapak Kapolri, hati nurani Bapak yang kami inginkan? Mana Pak Menhan?
Berteriaklah yang lantang, mengatakan tindak tegas itu Rocky Gerung sudah menghina pimpinan kami. Seharusnya Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Jangan cari aman, bergandeng tangan dengan kelompok-kelompok radikal, teroris, HTI, FPI. Indonesia siapapun yang jadi presiden besok kalau bergandeng tangan dengan kelompok-kelompok radikal dan para bajingan sampah negara, saya tidak akan sudi. Saya tetap akan memilih calon presiden yang berjiwa nasionalis sejati, bisa membawa negara ini lebih berkembang, lebih maju, lebih jaya, dan mencintai rakyatnya, membangun negaranya dengan baik. Indonesia adalah negara yang besar, kekayaannya alam yang sangat melimpah ruah. Jangan sampai dikuasai oleh segelintir golongan orang yang hanya dikuasai oleh kelompok golongan dan keluarganya sendiri untuk memperkaya diri. Intinya ingin cari aman. Ya, ini jelas sekali, makanya saya tidak gentar, tidak takut sedikit pun. Besok tanggal 10 Agustus kami akan selalu hadir di sana. Saya ingin melihat batang hidung manusia bajingan biadab Rocky Gerung. Gitu saja. Wajar orang seperti saya, seharusnya yang berteriak lantang itu orang-orang yang merasa mendapatkan makan gaji dari para aparat penegak hukum. Pasalnya besok kalau Rocky Gerung itu nanti terjerat kasus dengan ancaman hukumannya itu 10 tahun, paling nanti yang kena 2 tahun atau mentok-mentoknya itu 3 tahun itu paling tinggi. Karena apa? Hukum di Indonesia itu masih lemah, banyaknya mafia hukum, mafia kasus, baik tingkat dari lembaga hukum, dari penegak hukum, ataupun dari pengadilan. Ini kita harus kritis, bro. Masa saya yang penggembala kambing berteriak-teriak, dan ciri-ciri para orang-orang yang sakit hati, yang dibodohi para koruptor, disesatkan. Kalau di medsos itu komennya pasti PKI, rezim, anti Cina, itu pasti. Jawabannya seperti itu. Sampai saya kemarin posting bio saya, burung bio saya saja dikatakan, dicaci maki burung bio PKI. Ini kan orang tolol, ini orang bodoh dibodohi dengan orang yang hatinya jahat. Komplotan Rocky Gerung, Eki Sujana, Amin Rais, Kosinudin. Besok paling yang hadir ya betina-betina HTI. Lihat saja nanti, muka-mukanya itu kan jelas kelihatan yang demo itu siapa. Jangan mengatasnamakan, dikit-dikit mengatasnamakan rakyat, dikit-dikit mengatasnamakan buruh, dibolak-balik casingnya. Saya itu jelas, saya itu melihat, itu bukan buruh. Itu orang-orang yang diprovokasi untuk nanti datang ke istana. Orangnya bukan muka-muka buruh seperti itu. Orangnya yang demo ya itu saja. Mengatasnamakan mahasiswa, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan buruh. Yang hadir ya orang-orang itu terus. Yang jadi provokator ya itu kelompok Rocky Gerung, Eki Sujana, Rizal Ramli, itu Sengkuni Amin Rais. Ini jelas ya. Mari kita kawal Pak Jokowi menjabat sampai paripurna. Kita tetap taat hukum. Kita Indonesia yang beragama, bermacam suku, agama, adat dan budaya yang harus kita pegang. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila tetap kita tegakkan. Kita menghargai semua suku, berbagai macam suku, agama, adat, dan budaya. Sementara Rocky Gerung itu sudah merusak generasi anak bangsa, menyesatkan adat, etika, akhlak, budaya. Ini sudah dirusak oleh manusia bajingan Rocky Gerung. Ini seharusnya Rocky Gerung itu, menurut saya, itu hukumannya mati, ditembak kepalanya, dieksekusi. Bukan dipidana 1 tahun atau 2 tahun. Karena apa? Sudah merugikan, merusak aset negara ya generasi anak bangsa ini. Mengatasnamakan rakyat. Jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu 2.275.000.000 jiwa. Kepuasan terhadap Pak Jokowi itu 87%, sekarang bukan 82%. Jadi ini jelas Pak Jokowi itu prestasinya, oke? Salam otak waras, Pak Jokowi prestasinya sangat jelas. Jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur 1 kali, jadi presiden 2 kali, dipilih oleh rakyat langsung.
Wow, luar biasa sekali guys ya, komentar yang penuh semangat berapi-api dari seorang penggembala kambing. Sorry, salah sebutnya. Dari lereng Gunung Lawu ya. Dan dalam video-videonya memang dia tidak menampilkan wajahnya guys ya. Tetapi dari suaranya itu penuh semangat dan mencerahkan kita semua ya. Nah, ini masih terhubung dengan video tadi ya, di mana ada emak-emak atau gerombolan yang sering melakukan aksi demonstrasi. Jadi demo-demo yang dilakukan seperti itu ya tujuannya demi melengsarkan Pak Jokowi ya. Dan apabila Pak Jokowi ini berhasil dilengsarkan, maka semua kepres, keputusan, semua kebijakan yang sudah dibuat, peraturan yang sudah disahkan itu otomatis batal ya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas waras tidak menginginkan hal itu terjadi ya. Kita kawal semua proses pembangunan yang sudah dikerjakan susah payah siang malam oleh Pak Jokowi yang sudah bersusah payah bekerja untuk membangun bangsa dan negara ini. Kita harus menjaga dan mengawal agar semuanya itu bisa diteruskan, dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya guys. Ya, satu lagi ternyata si penggembala kambing ini dia adalah pemilik dari, kalau teman-teman masih ingat, saya pernah mereaksi konten di mana ada seekor burung beo ya. Ketika ditanya Anies presiden, dia jawab Pak Jokowi. Dan rupanya burung beo itu dikatakan PKI guys, burung PKI. Jadi jangankan manusia guys ya, binatang pun, hewan pun ya, yang kalau berseberangan yang membela Pak Jokowi itu juga dicap sebagai hewan peliharaan PKI. Oke, sorry guys ya, sesekali kita jangan terlalu serius, agak sedikit lelucon seperti ini ya, biar kita ya relax lah ya. Oke, kita reaksi lagi video yang lain berikut ini. Kita di sini di depan Bareskrim. Untuk ngapain kita? Nunggu orang. Karena kita peduli oleh akal sehat. Kita akan di sini sampai Bang Rocky masuk ke mobil. Mobilnya dia ya, bukan mobil yang lain ya. Tunggu dia. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Sep Rocky Gerung. Sep Rocky Gerung. Presiden akal sehat. No Rocky. No Rocky. No Rocky. Bang Rocky, gue suka gaya lo bang, bajingan tolong. Barusan saya melihat sebuah video ya yang beredar di beranda saya, yang memposting foto-foto Mbak Novi Bule yang beberapa waktu lalu sempat melabrak Rocky Gerung. Kemudian ketika saya melihat kolom-kolom komentar sangat miris ya, ngeri. Para pendukungnya si Rocky Gerung ini banyak sekali yang menghujat Mbak Novi, kemudian nyerempet-nyerempet ke partainya, kemudian ada juga yang minta Mbak Novi ini ditindak dan ditangkap oleh aparat. Saya yakin orang-orang yang membela Rocky Gerung ini adalah orang-orang yang dulu juga menghujat Pak Ahok ya. Waktu itu kan Pak Ahok dikatakan mulut sampah, kata-katanya kasar, padahal kalau kita tahu ya perbedaannya sangat jauh. Kalau Pak Ahok waktu itu berkata kasar, itu justru bukan kepada pemimpin negara, juga bukan kepada masyarakat yang jalannya lurus, yang perbuatannya sudah benar. Tapi Pak Ahok waktu itu sempat bicara kasar, bicara kotor, itu kan kepada orang-orang yang tingkah lakunya tidak benar, kepada orang-orang yang mempunyai jabatan, tetapi ingin berbuat yang merugikan banyak orang. Sedangkan Rocky ini bicara kasar, bicara kotor, dan sangat menyakiti banyak orang. Kenapa ya? Karena yang dikata-katain itu adalah seorang pemimpin negara, seorang presiden yang bernama Joko Widodo, yang kita ketahui semuanya bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden yang paling amanah, yang benar-benar memikirkan rakyat, bahkan menghasilkan 82% kepuasan publik di akhir jabatannya. Jadi
saya nggak tahu ya bagaimana cara berpikirnya para pembela dan pendukungnya si Rocky Gerung dan Refly Harun dan kawan-kawannya itu. Saya yakin mereka adalah pembenci Pak Jokowi. Makanya mereka bertepuk tangan ketika ada seorang Rocky Gerung yang menghujat dan menghina pemimpin negara. Jadi juga jangan salahkan ketika ada seorang wanita pemberani yang bernama Novi Bule yang kemudian dengan spontan juga bukan memaki ya sebetulnya ingin menyadarkan si Rocky gitu loh, supaya dia tahu bahwa selama ini kata-katanya itu tidak benar dan menyakiti banyak orang. Itu kalian sebagai pendukungnya Rocky Gerung jangan lebay lah ya, jangan lebay, jangan cengeng. Masa baru di pujaan kalian baru didatangi mbak-mbak yang masih muda gitu aja kalian sudah sudah kejang-kejang, sudah marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Itu saya suka ya, saya senang sekali ada seorang perempuan seperti Mbak Novi Bule ini yang pemberani, yang bisa mewakili banyak orang ya, yang gemes dengan kelakuannya Rocky Gerung dan orang-orang di sekitarnya ini seperti Refly Harun dan juga para pendukung-pendukungnya itu. Masa baru didorong gitu saja, kemudian baru dilempar botol aqua saja kalian sudah sebegitu ngamuknya. Kok kalian tidak berpikir bahwa tindakan Rocky Gerung itu justru lebih menyakiti banyak orang? Memang Rocky Gerung tidak melakukan kekerasan fisik ya, tapi justru Rocky Gerung ini melakukan kekerasan psikis. Karena banyak orang yang terganggu, banyak orang yang merasa sakit hati gitu loh. Jadi buat pendukung Rocky Gerung yang cerdas lah. Sebenarnya kalau kita mau bertanya ya, apa sih sebetulnya kontribusi Rocky ini untuk negeri ini? Nggak ada. Dia kemana-mana itu cuma bermodalkan mulut, bermodalkan kata-kata kasar. Makanya saya juga heran ya sama orang-orang yang mengundang. Bahkan saya juga heran kepada orang-orang yang mau datang dan mendengarkan ocehan si Rocky Gerung. Apa yang bisa diambil dari seorang Rocky Gerung? Contoh apa? Atau teladan apa yang bisa diambil dari Rocky Gerung? Kecerdasan apa yang bisa diambil dari seorang Rocky Gerung yang katanya akademisi? Profesor saja, itu profesor yang memberi julukan adalah Karni Ilyas, dia cuma S1 gitu loh. Dan orang cerdas atau akademisi itu biasanya bisa menjaga lisan, juga bisa menjaga attitude gitu loh. Bukan orang yang kemana-mana cuma memprovokasi, kemudian kemana-mana bermodalkan cacian, hinaan. Kemarin yang di Jogja itu kan lagi-lagi dia mengatakan BJNG itu lagi, bahkan kepada Pak Jokowi dia mengatakan BJNG, tolol, kemudian pengecut. Nah sekarang terbukti kan siapa yang pengecut, baru didatangi Mbak Novi saja dia sudah mengkeret, sudah cengar-cengir, peringas-peringis gitu. Jadi sudahlah ya, jangan lebay, biasa saja gitu loh. Saya juga bukan orang yang mendukung kekerasan, mendukung anarkisme. Tapi apa yang dilakukan Mbak Novi dan juga abang siapa itu ya yang melempar botol aqua itu spontan dan masih bisa diterima nalar gitu. Kalau ada orang gemes, kita saja merasa terwakili kok. Itu cuma gitu, kalian enggak biasa saja, enggak usah lebay, enggak usah playing victim. Lemparan botol aqua dan juga dorongan dari seorang Novi Bule itu belum seberapa bila dibandingkan dengan lemparan kata-kata yang dilakukan oleh si Rocky Gerung yang menyakiti banyak orang. Jadi kalau ada yang mendorongnya, ada yang melemparnya dengan botol, ya itu resiko dia. Karena apa? Karena mulutnya memang tidak bisa dia jaga. Apa susahnya kalau seorang akademisi itu memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Contoh itu Profesor Renat Kasali atau Profesor Mahfud MD atau banyaklah profesor-profesor yang bisa memberikan contoh yang baik, menambah wawasan kita, mencerdaskan kita. Janganlah kalian malah justru mengundang seorang Rocky, datang juga cuma untuk mendengarkan ocehan seorang Rocky gitu ya.
jangan lebay, oke? Oke, dari Ibu Rendra Murdiatiko ya, nama akun TikToknya guys ya. Jadi menurut Ibu Rendra Murdiati ini, kepada pendukung-pendukung atau simpatisan dari Roky Gerung untuk tidak perlu berekspresi secara berlebihan, lebay, apalagi sampai memberikan ancaman atau teror kepada seorang wanita bernama Mbak Novi selama berhari-hari ya. Tadi kita dengarkan Mbak Novi mengaku diteror kurang lebih hampir seminggu guys ya, seminggu apa 2 minggu tadi, diteror terus-menerus untuk mengganggu psikis dari Mbak Novi ya. Tapi dengan tegas tadi Mbak Novi katakan bahwa dia bukan pengecut atau pecundang ya. Yang seperti itu justru membuat dia tambah berani, tambah beringas, tambah nyali ya. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap Mbak Novi, kita perlu memperingatkan agar Mbak Novi senantiasa berhati-hati ya. Jadi menurut ibu ini, apa yang diterima atau didapatkan oleh Roky Gerung itu sudah merupakan konsekuensi yang harus dia terima, karena memang selama ini ada ucapan atau kata-kata yang dia keluarkan ya, dalam berbagai forum yang dia hadiri itu menyakiti banyak orang ya, berpotensi memecah belah ya. Dan ibu ini memberikan nasihat atau saran kepada Roky Gerung agar kalau bisa Roky Gerung ini mencontohi seperti Profesor Renal Kasali, Profesor Mahfud MD, dan tokoh-tokoh lain ya, yang menyuarakan hal-hal yang netral ya, yang mengedukasi, yang tidak mengandung hasutan ataupun provokasi guys. Roky Gerung ngoceh ngawur. Katanya jalan tol dari Cibitung ke Cilincing yang harganya 10 triliun akhirnya dijual ke swasta senilai 4 triliun. Di mana otaknya? Ada di berita itu katanya begitu. Iya betul, di mana otaknya si Roky ini? Beritanya begini ya Roky. Itu adalah proses divestasi. Investasi jalan tol Cibitung Cilincing itu 10,8 triliun, bukan 10 triliun. 30%-nya atau 3,24 triliun adalah modal dari PT CPP dan sisanya adalah pinjaman dari pihak lain. Nah, dari 3,24 triliun itu 55%-nya atau sekitar 1,78 triliun adalah milik WTR dan 45%-nya atau sekitar 1,45 triliun adalah milik API. Nah, Waskita Karya Tbk menjual kepemilikan sahamnya di WTR ke API senilai 2,44 triliun, bukan 4 triliun. Jadi Waskita untung 520 miliar ya Roky, dan hutang Waskita sebagai BUMN berkurang menjadi 5,8 triliun. Beban biaya hutang jalan tol Cibitung Cilincing pun menjadi tanggungan PT API. Kalau ndak paham pasar modal jangan ngisruh lah Roky, malu-maluin. Kasihan para pemuja bukan? Aduh, lebih cerdas, jauh lebih cerdas bapak ini malahan ya, daripada si Roky Gerung yang dialu-alukan atau diagung-agungkan sebagai salah satu atau seorang profesor ternama atau profesor hebat di Indonesia guys. Itu sih menurut pemujanya. Bajingan artinya orang yang sering mencuri, itu bahasa Jawa. Dan sekarang Pak Jokowi dikatakan bajingan oleh Roky Gerung. Dan Pak Jokowi ini presiden kita, itu penghinaan kepada presiden kita. Wahai masyarakat seluruh Indonesia, tegakah Anda presiden kita dikatakan bajingan, yang artinya pencuri atau maling oleh Roky Gerung? Sekian, terima kasih. Dan keonaran di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ada yang mengancam santet dan bahkan pernah diserempet ya. 1 hari setelah kejadian saya pernah diserempet. Gitu. Tapi saya tahu kok itu yang menyerempet itu bukan tujuan mau menyelakakan secara langsung, tapi lebih ke psikis saya gitu. Mau ini terapi ya, apa
shock terapi gitu kan. Makanya saya dibombardir, ada buktinya WA-nya di mana dalam hitungan detik itu bisa ribuan masuk, gitu kan nggak mungkin. Setelah dicek ternyata itu nggak jelas semua identitasnya. Gerakan nasional. Gerakan nasional. Oke guys, setelah mereaksi dari beberapa video ya, ada video dari Mbak Novi, lalu kemudian ama-ama tadi yang demo di depan kantor Bareskrim Polri ya, itu merupakan salah satu simpatisan juga dari Om Gerung. Lalu kemudian ada suara dari pengembala kambing yang sangat luar biasa guys ya. Oke, dari beberapa video yang saya reaksi, mungkin saya fokuskan dulu pada Mbak Novi ini, salah satu wanita pemberani yang menurut saya mewakili hati masyarakat yang selama ini kesal, gemas banget dengan Rocky Gerung ya. Akhirnya bisa diwakili atau terwakilkan dengan perjuangan keberanian dari seorang wanita bernama Novi Bule ini ya, yang tanpa ada rasa takut melabrak Rocky Gerung. Lalu dalam klarifikasinya tadi ya, dia sudah tahu, dia sudah mengkalkulasi perhitungan bahwa tanggal 13 September kemarin ya, dia datang lagi ke depan kantor Bareskrim Polri. Itu dia sudah menduga bahwa di situ akan ada massa atau simpatisan dari Rocky Gerung yang tadi dia katakan berjumlah kurang lebih sekitar 200-an ya. Nah, dia sudah ada perhitungan seperti itu, tetapi tetap nekat guys ya. Mbak Novi ingin menunjukkan bahwa dia bukan pengecut, bukan pecundang ya. Dia memiliki nyali dan keberanian yang menurut saya ini sudah di atas rata-rata. Karena berani sekali guys ya. Kemarin mendapatkan perlakuan di persekusi ya, dan beruntung masih diselamatkan oleh aparat kepolisian guys ya. Nah, seperti yang tadi awal saya katakan bahwa Mbak Novi mungkin lebih berhati-hati ya, dengan memperhatikan faktor keselamatan nyawa, itu yang paling utama ya. Karena tentu kita ingin melihat dan mendengarkan perjuangan Mbak Novi di kesempatan-kesempatan yang lain ya. Kita semua membutuhkan, menghargai, menghormati Mbak Novi ini sebagai seorang pejuang yang berani membungkam suara-suara yang selama ini dengan begitu bebasnya, dengan begitu tanpa ada rasa bebannya, terus menghina, merendahkan presiden ya, membuatkan statement-statement yang bukan mempersatukan, malah memperkeruh, menciptakan kegaduhan dan mengadu domba antar sesama anak bangsa. Terima kasih guys sudah menyaksikan video dari saya ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.